Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Cantika Dewi, NPM 201400010. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu tentang kebudayaan suku Asmat yang berada di Papua untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Oke, di sini sebelum masuk pembahasan tentang 7 unsur kebudayaan suku Asmat, di sini saya akan cerita tentang suku Asmat. Nah, sebenarnya suku Asmat adalah suku yang tinggal berada di Kepulauan Papua, Indonesia. Suku ini memiliki keunikan yang khas yaitu dengan patung atau seni ukir kayu yang sering disebut dengan bis. Nah, ukiran kayu ini sangat unik karena banyak mengandung makna dan banyak sekali mengandung makna tentang cerita dari nenek moyang ataupun roh-roh leluhur dari suku Asmat yang dipercayai berada di dalam patung tersebut yang telah diukir oleh para anak atau keturunan-keturunannya. Tidak hanya di situ, suku Asmat juga mempercayai bahwa perahu yang dibuat dengan perwujudan ukiran dari nenek moyangnya, dipercaya nenek moyang itu berada di dalam perahu dan merupakan suatu perwujudan yang mereka percayai sebagai rasa syukur ataupun rasa penghormatan kepada tokoh atau salah satu nenek moyang dari mereka yang sudah tiada. Dan sekarang kita masuk pada 7 unsur kebudayaan suku Asmat. Yang pertama ada unsur bahasa. Nah, sebenarnya bahasa yang digunakan oleh suku Asmat merupakan penuturan dari Trans Papua Nugini yang berada di wilayah selatan Indonesia. Mereka yang tinggal di daerah pesisir menggunakan bahasa yaitu yang sering disebut dengan Kiamok. Sedangkan yang berada di hilir sungai menggunakan bahasa Kianak. Nah, salah satu contohnya adalah lagu Apuse dan juga lagu Hey Yamko Rambe Yamko yang sering kita dengarkan. Nih, lagu Apuse. Apuse kokondao yang berarti mengisahkan tentang seseorang atau seorang cucu kepada kakek atau neneknya. Lagu ini mengisahkan tentang perpisahan seseorang atau seorang cucu dan kakek, cucu dan nenek untuk pergi ke seberang sambil melambai-lambaikan tangan dengan kata-kata Ya Rabe Sorendoreri Hovenso Baninema Paki Pase. Itu memiliki arti yaitu aku ingin pergi ke Teluk Doreri. Yaitu kemudian neneknya mengucapkan bahasa Papua yaitu Afuaraba Asquarakwa, artinya selamat jalan cucuku yang disahuti oleh neneknya atau kakeknya. Jadi itu merupakan salah satu contoh bahasa dari bahasa suku Asmat yang sering kita nyanyikan sebagai lagu daerah dari Kepulauan Papua yang ada di Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada sistem pengetahuan dari suku Asmat yaitu tentang ritual kematian. Nah, ritual kematian menurut kita sesuatu kejadian yang wajar dan pasti akan terjadi di setiap manusia. Nah, namun berbeda dengan suku Asmat. Mereka percaya bahwa kematian itu disebabkan oleh roh jahat atau setan-setan yang mengganggu orang tersebut. Nah,
Hal yang biasa dilakukan oleh suku Asmat adalah jika ada seseorang yang sedang sakit atau mengalami rasa tidak enak badan, biasanya mereka untuk menghalangi roh-roh jahat itu mengganggu seseorang yang sedang sakit tersebut akan dilindungi menggunakan daun atau menggunakan bambu untuk menghalangi roh jahat itu masuk. Kemudian para kerabat akan menunggu di sekitaran jerami yang melindungi si orang sakit tersebut tanpa memberi makan, minum, ataupun obat. Mereka akan terus menunggu. Nah, tapi jika ada suatu kematian, jika seseorang itu mati, maka suku Asmat akan saling berpeluk dan saling berebut untuk bisa memeluk si jenazah tersebut dan akan menangisi si jenazah tersebut hingga akhirnya mereka menganggap bahwa ada roh yang mengganggu sehingga keluarganya meninggal. Nah, biasanya mereka akan mengubur di hutan atau di gunung atau di tengah-tengah pegunungan, dan biasanya mereka akan mengawetkan si jenazah tersebut atau mayat tersebut dengan jerami yang ditutup. Kemudian sisa dari tengkoraknya atau tulangnya, biasanya mereka menggunakan tengkorak tersebut untuk tertidur. Namun ada juga mayat tersebut akan dimasukkan ke dalam perahu, kemudian akan dihanyutkan ke sungai sampai jauh oleh para keluarga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di suku Asmat. Dan yang selanjutnya ada ritual bis. Nah, ritual bis atau upacara dalam pembuatan patung berbentuk nenek moyang tersebut yang dipercaya bahwa nenek moyang itu berada dan bersinggah di patung yang telah dibuatkan oleh keturunannya. Mereka percaya itu sebagai bentuk rasa hormat atau rasa kasih sayang yang telah dilakukan oleh suku Asmat. Kemudian mereka akan melakukan sebuah pembalasan dendam kepada seseorang jika seseorang itu mati karena terbunuh atau karena seseorang itu diganggu oleh makhluk halus. Jadi, kalau ada salah satu keluarga yang meninggal karena dibunuh, maka keluarga tersebut harus membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh keluarganya tersebut di daerah suku Asmat. Kemudian yang ketiga ada ritual Simbu. Nah, di antara ritual Simbu atau ritual pembuatan perahu lesung yang dilakukan oleh suku Asmat biasanya dilakukan 5 tahun sekali di daerah suku Asmat, kemudian dipandu oleh ketua adat, dan pembuatan perahu tersebut biasanya diwarnai merah di luar dan di dalam lesung tersebut berwarna putih, kemudian dicat dan kemudian dilapisi sagu. Nah, saat acara itu dimulai, mereka biasanya berkumpul di tempat salah satu tokoh yang dianggap berpengaruh atau seorang pemimpin di daerah suku Asmat. Kemudian seluruh warganya berkumpul. Di sana biasanya acaranya dipenuhi dengan sorak-sorai karena diiringi musik dan tari-tarian. Kemudian ada juga dari pihak keluarga, ada yang menangis, sedih karena ditinggalkan keluarganya, dan ada pihak-pihak lain yang sorak-sorai karena merasa gembira daerahnya ramai. Ada yang namanya ritual Simbu ini atau ritual pembuatan lesung yang dilakukan karena nenek moyang yang telah pergi terlebih dahulu atau nenek moyang yang telah meninggal. Yang selanjutnya ada ritual Yen Kop Bu. Nah, upacara Yet Kop Bu ini termasuk salah satu upacara yang dilakukan oleh masyarakat di suku Asmat ya,
Upacara Yat Kotbu ini adalah upacara pembuatan rumah bujang. Nah, biasanya rumah bujang ini rumah bujang ini berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga, acara adat istiadat, kemudian ada acara kumpul agama, dan juga kumpulan suku-suku Asmat tersebut. Nah, jadi suku Asmat itu saat berkumpul dia berada di rumah bujang. Rumah bujang itu berarti berfungsi sebagai tempat berkumpul, tempat silaturahmi, ada acara-acara kegiatan sosial yang dilakukan pasti di ritual Yat Kotbu atau upacara pembuatan rumah bujang. Oke, yang selanjutnya ada sistem kemasyarakatan di suku Asmat. Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan tari-tarian. Biasanya ini disebut dengan tari Tobe yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di suku Asmat. Nah, tari Tobe ini apa sih fungsinya? Jadi, tari Tobe ini fungsinya sebagai penyambutan tamu. Kemudian saat ada acara-acara adat. Nah, tarian ini dilakukan beramai-ramai, yaitu dengan 16 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian acara ini biasanya diiringi dengan alat musik yang berasal dari Papua, yaitu tifa. Biasanya acara ini sangat ramai, dipenuhi dengan sorak-sorai penyambutan tamu, kemudian ritual-ritual adat yang dilakukan oleh suku Asmat. Nah, setelah tarian Tobe ini dilakukan, ada lagi yang namanya yaitu rumah adat. Nah, rumah adat di Papua ini tingginya bisa mencapai 25 meter. Nah, namun juga ada yang tinggal di daerah pohon. Apa sih gunanya dari rumah setinggi ini? Nah, gunanya itu untuk melindungi dari banjir, karena banyak masyarakat di suku Asmat itu yang tinggal di hilir sungai atau di tepian pantai. Sehingga mereka membuat rumah itu tinggi, dan juga biasanya ada yang tinggalnya itu di atas pohon. Jadi dia membuat rumah di atas pohon untuk menghindari dari serangan hewan-hewan liar yang ada di hutan. Yang biasa sering ditemukan adalah babi hutan, harimau, dan mereka itu datang dalam keadaan lapar sehingga bisa menyerang dan merusak rumah-rumah mereka saat ada di bawah. Jadi mereka untuk mengantisipasi penyerangan hewan tersebut, maka mereka membuat rumah itu berada di atas pohon dengan ketinggian yang sangat maksimal, sehingga hewan buas itu tidak dapat menyerang atau bahkan tidak dapat mengancam anggota keluarga. Selanjutnya, apalagi sih yang khas dari suku Asmat yang tadi di awal saya sudah jelaskan, yaitu seni ukir kayu yang berasal dari suku Asmat. Seni ukir ini bukan hanya sekedar keestetikan belaka, namun juga memiliki nilai leluhur yang nyata di suku Asmat yang dipercaya. Misalnya adalah gambar ukiran wajah kesedihan yang dilakukan oleh suku Asmat. Kemudian ada lagi ukiran sebagai penghormatan kepada leluhur seperti ini. Jadi ini adalah sebuah gambar dari patung atau tengkorak nenek moyang yang telah diawetkan oleh para suku Asmat untuk yang dipajang di rumah bujang tadi saat kita berkumpul. Jadi mereka sangat menghargai nenek moyang yang telah meninggal. Kemudian dibuatkan ukiran seperti ini. Dan ini adalah salah satu tengkorak dari seorang petua di suku Asmat yang berhiaskan dengan bulu-bulu, kemudian menggunakan tulang-tulang di sini, menggunakan cincin tindik yang berada di sini yang diawetkan sebagai tanda rasa hormat
kepada leluhur yang telah meninggal. Oke, yang selanjutnya ada prosesi kehamilan. Nah, menurut suku Asmat, kabar kehamilan merupakan kabar bahagia bagi si keluarga tersebut. Sehingga wanita yang sedang hamil akan dijaga dan keluarga akan memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan yang telah didapat oleh si wanita tersebut. Kemudian wanita itu akan dijaga sampai ia melahirkan dan sampai membesarkan si jabang bayi. Dan yang selanjutnya, setelah proses dari kehamilan, pasti seorang itu akan melahirkan. Nah, prosesi saat melahirkan itu adalah momen yang sangat membahagiakan menurut si keluarga wanita tersebut. Sehingga biasanya mereka mengadakan acara yaitu dengan pemotongan tali pusar menggunakan sembilu atau bambu. Nah, kemudian si bayi tersebut akan disusui oleh ibunya sampai usianya 2 bahkan sampai 3 tahun. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang upacara kehamilan, kelahiran, dan sekarang ada yang namanya yaitu yang momen yang tidak pernah luput daripada kehidupan seorang manusia, yaitu momen ritual pernikahan. Nah, biasanya di daerah suku Asmat, terutama suku Asmat tersebut yang berada di Papua, saat seorang gadis atau seorang laki-laki telah berusia 17 tahun, maka mereka akan dinikahkan dari pihak keluarga, yaitu dengan cara datang dan meminang, kemudian kedua belah pihak saling setuju. Nah, mereka pasti akan dinikahkan dengan restu kedua orang tua mereka. Nah, langkah selanjutnya adalah momen uji keberanian seorang laki-laki dengan memberikan seorang perempuan tersebut pedang yang bernilai mahal untuk dijadikan sebuah mahar dari pihak laki-laki, kemudian akan diterima oleh pihak wanita sebagai pinangan atau sebagai mas kawin yang bernilai sangat mahal. Dan selanjutnya adalah ritual kematian. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa kematian merupakan sesuatu hal yang tidak biasa menurut suku Asmat. Jadi, saat ada seseorang yang meninggal, pasti akan dibuatkan sebuah patung atau monumen sebagai penghargaannya. Namun berbeda lagi, jika kematian tersebut adalah seorang kepala tokoh atau pemimpin dari suku Asmat, biasanya mereka akan diabadikan seperti ini. Kemudian patung-patung tersebut akan diletakkan di atas rumah tradisional tadi, rumah adat yang berada di Papua, sebagai bentuk rasa hormat dan sebuah rasa kepercayaan yang telah dilakukan suku Asmat dari setiap tahun ke tahun dan setiap garis keturunan yang mempercayai bahwa tokoh adat masih di daerah dan masih ada berada di sekeliling, walaupun memang sudah meninggal dan lebih dahulu pergi meninggalkan yang telah hidup. Yang selanjutnya yang identik dengan suku Asmat adalah salah satunya yaitu alat musik. Nah, suku Asmat memiliki alat musik yang bernama dengan tifa. Ya, memang sama dengan yang di Maluku, namun perbedaannya ada di sini. Nah, kalau tifa, alat musik yang berasal dari Papua ini, dia memiliki pegangan di bagian kirinya. Sedangkan yang berasal dari Maluku tidak, biasanya hanya bulat seperti ini. Nah, tifa ini terbuat dari kayu, kemudian dilapisi oleh kulit atau membran yang diikat menggunakan rotan. Kemudian cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, biasanya tifa ini akan mengiringi
seseorang yang masih menari atau penyambutan tamu datang yang dilakukan oleh suku Asmat. Kemudian alat musik tifa ini merupakan salah satu identik dengan kaum laki-laki, karena kebanyakan alat musik tifa ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang akan menari atau seorang laki-laki yang akan menyambut dari kedatangan tamu-tamu suku Asmat. Oke, yang selanjutnya adalah pakaian adat yang dipakai oleh kaum laki-laki dan perempuan yang berada di suku Asmat. Yaitu yang pertama kita bahas yang kaum laki-laki dulu. Nah, ini nih yang dipakai oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan hiasan di kepala berupa dari hewan atau bulu burung kasuari yang dihias, yang disatukan untuk melilit bagian kepala. Selanjutnya mereka memakai rompi sebagai penutup dada. Dan arti penutup kemaluan yang memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu penutupnya yang sering kita sebut dengan koteka. Nah, koteka ini bukan hanya sembarangan dipakai oleh seorang laki-laki, melainkan memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, saat laki-laki tersebut memakai koteka yang lurus, maka itu berarti bahwa merupakan simbol dari laki-laki sejati atau seorang laki-laki yang belum menikah. Namun, saat seorang lelaki itu memakai koteka miring ke kanan, itu menandakan bahwa mereka adalah seorang pemimpin atau ketua dari kelompok di suku Asmat tersebut yang dihormati dan juga seseorang yang disegani. Nah, berbeda lagi jika seseorang itu memakai koteka dengan menghadap miring ke kiri. Nah, maksudnya adalah menandakan bahwa seseorang itu adalah seorang pejuang atau seorang prajurit dari masyarakat biasa, yaitu atau rakyat-rakyat yang tinggal atau yang hidup berkelompok di daerah Papua, terutama suku Asmat. Nah, jadi pemakaian koteka itu pun tidak sembarangan dilakukan oleh para kaum laki-laki di suku Asmat, namun juga memiliki simbol dan makna yang berbeda-beda dan juga bermacam-macam. Yang selanjutnya adalah pakaian adat perempuan di Papua. Nah, biasanya para wanita ini akan menggunakan hiasan kepala atau riasan kepala yang berasal dari hewan atau burung cendrawasih yang dipakai di kepala sebagai simbol pemimpin atau juga sebagai simbol kebanggaan dan juga kerukunan di suku Asmat. Nah, setelah itu sebagai penyambung ekologis di daerah pegunungan, nah biasanya mereka itu memakai rumbai yang dililitkan di pinggang. Nah, rumbainya itu dari apa sih? Rumbainya itu terbuat dari apa sih? Nah, rumbainya itu terbuat dari daun sagu seperti ini. Daun sagu atau daun sagu yang diambil, biasanya daun sagu ini diambil dari hutan secara bersama-sama. Kemudian mereka keringkan. Setelah mereka keringkan, mereka potong-potong seperti ini. Setelah dipotong-potong, mereka akan melilitkan sebagai penutup dari aurat perempuan. Nah, saat telah ditutup, biasanya mereka ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang wanita di daerah Papua. Namun sekarang zaman telah berubah dan pakaian adat ini hanya digunakan saat ada acara-acara atau ritual-ritual dari suku Asmat. Oke. Nah, dan ini hanya digunakan saat ada acara seperti penyambutan tamu atau ada seseorang yang akan datang atau mengunjungi daerah di suku Asmat. Oke. Jadi wanita-wanita ini akan menggunakan pakaian-pakaian adat dan juga atribut-atribut adat yang mereka banggakan, yang mereka anggap memiliki nilai dan keunikan dan keestetikan masing-masing. Oke, biasanya saat rakyat atau suku Asmat melakukan sebuah
tari-tarian, mereka biasanya menghiasi daerah wajahnya menggunakan cat yang itu sering disebut dengan wasambi. Jadi saat mereka itu mewarnai bagian-bagian tubuhnya menggunakan warna merah, putih, hitam, dan juga hijau. Jadi itu adalah namanya wasambi atau penatoan di daerah wajah, tangan, lengan, dan juga daerah-daerah yang akan mereka hias menggunakan warna-warna tersebut. Senjata suku Asmat, pasti kita akan penasaran apa saja sih senjata suku Asmat. Nah, salah satu contohnya adalah kapak yang berasal dari batu nefrit. Nah, kapak ini biasanya dapat kita temukan atau dapat dijumpai dengan cara berbarter. Nah, jadi cara mendapatkan kapak ini biasanya mereka akan barter. Setelah itu, jika untuk dijadikan sebuah mahar, maka ini akan dihias sedemikian rupa sehingga akan membentuk suatu nilai keestetikan yang bernilai tinggi, sehingga senjata ini bisa dijadikan sebuah mahar untuk pernikahan suku Asmat. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian suku Asmat. Nah, jadi pada dasarnya suku Asmat itu tinggal di daerah hutan-hutan. Nah, mereka itu biasanya meninggalkan kampung yang telah tersedia karena mereka menganggap bahwa kehidupan di hutan adalah kehidupan yang bebas. Jadi mereka meninggalkan kampung tersebut, kemudian mencari kesediaan makan yang berada di hutan. Mereka mengambil, berburu, dan juga meramu. Nah, biasanya laki-laki akan berburu, sedangkan perempuan akan menyiapkan atau mencari bahan makanan. Contohnya umbi-umbian dan juga panen-panen buah-buah yang berada di sekitaran hutan. Nah, biasanya seorang laki-laki akan berburu, misalnya yang di sungai. Yang di sungai akan mencari ikan, udang, atau kerang-kerang yang berada di situ, yang berada di sungai. Nah, kemudian mereka akan singgah di daerah suatu hutan. Biasanya mereka singgah beberapa bulan untuk mencari bahan makanan, dan juga mereka akan meninggalkan hutan tersebut bila persediaan makanan mereka sudah menipis. Nah, suku Asmat ini memiliki keunikan, yaitu bertahan hidup tanpa mengeluarkan uang. Jadi mereka hidup dengan cara berpindah-pindah dan juga berburu hewan-hewan liar. Dan seperti yang kita tahu bahwa makanan pokok dari suku Asmat adalah sagu, di mana mereka mendapatkan pohonnya, kemudian mereka tebang, mereka cincang, mereka peras, dan mereka tiriskan sagu tersebut sesederhana mungkin dengan bahan-bahan lokal, dan kemudian mereka kumpulkan jadi satu. Dan pada suatu saat pasti mereka akan berkumpul dan saling makan bersama dengan kerukunan. Wilayah suku Asmat ini ditanami dengan sagu yang tidak merata. Meskipun begitu, mereka memiliki caranya sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. Nah, mereka biasanya, yaitu penambahan makan mereka adalah ulat sagu. Nah, ulat sagu ini akan diolah dengan sesederhana mungkin. Biasanya dibakar dan ditambahi garam secukupnya sebagai penambah rasa. Nah, karena ulat sagu ini dipercaya memiliki tingkat protein yang tinggi dan sebagai penambah gizi harian masyarakat suku Asmat. Biasanya para wanita ini mengumpulkan bahan makanan seperti tadi umbi-umbian dan juga umbi-umbian yang mereka kumpulkan di sini, dan juga mengurus anak di kesehariannya, karena biasanya pihak laki-laki itu disibukkan dengan kumpulan sosial ataupun juga kepentingan dalam berperang untuk melindungi wilayah mereka. Bahas tentang sistem kepercayaan dari suku Asmat. Nah, suku Asmat ini percaya bahwa dirinya adalah seorang titisan dewa yang berasal dari bumi, dan mereka juga mempercayai bahwa ada beberapa jenis roh, yaitu misalnya kayak roh jahat,
roh baik dan juga ada roh jahat namun roh itu tidak jahat begitu, atau roh-roh dari nenek moyangnya mereka. Dan mereka ini biasanya akan melaksanakan ritual-ritual atau upacara-upacara, contohnya seperti upacara topeng. Nah, upacara topeng ini mereka percaya bahwa sebelum nenek moyang atau orang yang telah meninggal itu menuju ke surga, mereka percaya bahwa nenek moyang tersebut masih berada di sekitar mereka dan akan mengganggu. Biasanya mereka itu akan mengganggu dengan apa? Dengan adanya bencana alam, penyakit, kemudian bahkan sampai peperangan atau pertumpahan darah. Nah, dengan demikian untuk menembus dari arwah tersebut supaya tidak terjadi bencana alam, mereka itu melakukan sebuah pesta atau ritual topeng, yaitu dengan cara makan persuguhan sesaji yang mereka percaya bisa menghindari bencana alam dan juga gejala-gejala yang mencelakai kaum suku Asmat yang berada di daerah Papua. Begitu. Selain itu, uniknya lagi, suku Asmat ini percaya dengan yang namanya makhluk halus, jin-jin dan juga setan-setan. Dan mereka itu percaya bahwa ada dua jenis makhluk halus, yaitu makhluk yang tidak membahayakan makhluk hidup seperti kita, dan juga ada makhluk halus yang membahayakan seseorang atau dari kaum. Nah, biasanya roh-roh jahat ini akan menimbulkan sebuah bencana dan juga kematian. Namun, roh tidak jahat ini biasanya adalah leluhur atau nenek moyang mereka yang telah meninggal, atau roh dari ayah, ibu, kemudian petua adat yang telah meninggal. Rakyat atau masyarakat dari suku Asmat ini percaya dengan kekuatan atau juga ilmu sihir. Nah, biasanya ilmu magis atau ilmu sihir ini digunakan untuk mencari atau mengumpulkan bahan-bahan makanan. Kemudian ilmu sihir ini dipercaya juga bisa menemukan atau mengembalikan barang yang telah hilang, barang-barang kita yang sudah hilang atau barang-barang yang telah dicuri. Nah, bentuk atau perwujudan dari ilmu sihir ini biasanya dalam bentuk hujan, petir, halilintar, dan juga angin badai yang mereka percaya bahwa itu adalah kedatangan dari ilmu sihir atau ilmu magis yang mereka percayai, terutama di suku Asmat Papua. Oke, jadi kita akan membahas tentang kulineran yang berada di suku Asmat. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa suku Asmat ini makanan utamanya adalah sagu. Nah, sagu ini memang rasanya tawar. Kemudian mereka olah. Kemudian suku Asmat mengolah makanan ini menjadi makanan yang bernama papeda. Seperti di gambar. Nah, papeda ini rasanya tawar karena hanya terbuat dari sagu tawar yang dimasak secara sangat sederhana menggunakan air, dan cara menikmatinya juga sangat beragam. Salah satunya adalah menggunakan alat ini, bambu penggulung papeda atau yang sering disebut dengan gata-gata. Nah, gata-gata ini bambu untuk menggulung papeda. Nah, supaya enak cara menikmati papeda ini biasanya menggunakan ikan bakar atau juga menggunakan sambal. Oke, yang selanjutnya makanan kedua terenak di Papua adalah ini nih. Namanya Aunu Senebre. Nah, Aunu Senebre ini apa sih? Ya, memang namanya terdengar sangat unik. Jadi, ya, saya jelaskan. Aunu Senebre adalah makanan atau nasi yang digoreng bercampuran dengan teri, kemudian dicampur lagi dengan irisan daun talas hijau-hijau ini, dengan irisan daun talas ditambah dengan kelapa, sehingga rasanya akan lebih nikmat. Nah, setelah dicampur, kemudian makanan itu dikukus. Nah, setelah dikukus supaya lebih nikmat lagi, hidangan ini biasanya dimakan bersamaan dengan papeda. Ini merupakan salah satu makanan terekstrim yang berada di Papua.
Ada yang bisa nebak apa? Ini adalah makanan ulat sagu. Sate ulat sagu. Nah, sate ulat sagu ini biasanya dihidangkan dan sangat mudah sekali ditemukan di wilayah Papua. Karena biasanya makanan ini disantap bersama-sama dengan cara disate seperti ini. Biasanya dipanggang atau dibakar di api. Nah, katanya rasanya dari sate ulat sagu ini di luar keras dan di dalamnya itu empuk dengan tekstur ulat sagu. Dan katanya rasanya juga manis dan juga asin. Karena di dalam ulat sagu ini mengandung tinggi protein yang dipercaya oleh masyarakat Papua. Jadi, siapa yang ingin mencoba makanan ini, silahkan saja kalian bisa langsung kunjungi di Papua, karena banyak sekali di Papua itu orang yang menjual ulat sagu dalam keadaan matang ataupun masih dalam keadaan hidup. Dan makanan tradisional Papua yang selanjutnya adalah makanan ikan bungkus. Ya, sesuai namanya, ikan bungkus ini adalah ikan yang diolah dengan bumbu rempah-rempah khas dari Papua. Kemudian dibungkus menggunakan daun yang kemudian seperti biasa, seperti ikan pepes biasa. Namun ikan pepes yang biasanya itu dikukus. Nah, kalau yang ada di suku Asmat ini, ikannya itu dibakar dan ditunggu sampai matang. Nah, apinya itu dalam keadaan api sedang sehingga kematangannya pun merata. Kemudian, supaya petambah nikmat, biasanya ikan kukus ini akan dimasak menggunakan garam secukupnya dan dinikmati dengan papeda lagi sebagai makanan utama dari masyarakat di daerah suku Asmat. Oke, yang terakhir adalah makanan yang juga terbilang nikmat, berasal dari suku Asmat, makanan khas. Apa? Yaitu makanan yang terakhir ini bernama sagu lempeng. Nah, seperti namanya, sagu lempeng ini terbuat dari bahan baku sagu, kemudian dicetak persegi panjang, dan kemudian dipanggang, dipadatkan sehingga warnanya kecoklatan seperti ini. Walaupun warnanya kecoklatan, namun sagu ini tetap memiliki rasa yang enak. Nah, menurut para orang yang telah menyicipinya, sagu lempeng ini teksturnya keras dan juga sedikit menyiksa gigi. Jadi, kita harus hati-hati dalam mencoba makanan sagu lempeng yang berasal dari Papua. Nah, ini juga merupakan salah satu makanan kuliner khas Papua yang paling terkenal. Sehingga kita bisa menjadikan bahan pelajaran dan juga wawasan untuk menambah ilmu. Dari sebagai penutup dari hasil presentasi saya tadi, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.